Narasumber ketiga Bapak Dr. Njau Ano SPD MSc. Kita berikan tepukan yang meriah untuk tiga narasumber kita. Ya, sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, izinkan saya kembali memperkenalkan lebih dalam untuk narasumber kita. Yang pertama, di depan kita sudah ada Bapak Dr. Muhammad Amin SNMS NMA. Beliau lahir di Palu 30 Juni 1968, masih muda. 86. 68. Masih muda Pak, kita masih sepantaran kayaknya, tapi gapnya besar gitu ya. Kemudian jabatan beliau sebagai Direktur Industri Kreatif Musik, Film, dan Animasi. Cocok nih dengan saya moderatornya. Di sini ada anak muda juga yang milenial, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada beliau. Riwayat pendidikan beliau S1-nya di bidang seni, pertunjukan program studi seni musik ISI Yogyakarta. Kemudian S2-nya penciptaan dan pengkajian seni, Institut Seni Indonesia Yogyakarta juga. Kemudian, ini luar biasa, Asian Studies University of Hawaii. Luar biasa Pak Ibu. Jadi kita bisa dikit-dikit tanya tentang Hawaii nih Pak biasa. Kemudian S3-nya Kajian Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Industri Kreatif Musik, Film, dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kita kedatangan tamu jauh dari beda pulau nih Pak. Nuzrul Irwan Irawan, SMSI. Selamat datang di Kalimantan Utara Bapak. Beliau lahir di Bandung 14 Oktober 1973. Nggak jauh beda juga. Nggak salah lagi. Beliau saat ini sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Nanti kita bisa sharing antara pariwisata ataupun ekraf di Bandung dan di Kaltara. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Manajemen Unisba dan S2 beliau mengenai kebijakan publik di Unpas. Riwayat pekerjaan beliau ini sebenarnya saya percaya banyak ya. Ini hanya mempermudah moderator sebenarnya. Tahun 2013 beliau sebagai Kasubag Protokol Bagumpal Kota Bandung. 2017 beliau sebagai Kepala Subbagian Protokol Kota Bandung. 2018 Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kota Bandung. 2020 Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian Kota Bandung. Dan 2022 sampai sekarang sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dan yang ketiga nih orang tua saya juga Bapak Dr. Njau Ano SPD MSI. Beliau mewakili Ketua Gekraf Kaltara. Kita sudah kenal semua, beliau juga orang tua kita di Dinas Pariwisata di Kalimantan Utara. Beliau lahir di Long Alamo 12 Mei 1967. Kemudian jabatan beliau sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara, Kalimantan Utara, sekaligus juga sebagai salah satu Dewan Pembina ya Bapak, Gerakan Ekonomi Kreatif Kalimantan Utara. Beliau menyelesaikan S1 beliau pendidikan sejarah IKIP PGRI Surabaya. Kemudian S2 beliau pendidikan manajemen pemerintah daerah Universitas Mullah Warman, dan 2019 menyelesaikan pendidikan S3-nya di bidang pendidikan ilmu lingkungan di Universitas Brawijaya. Riwayat pekerjaan beliau, kita tahu beliau orang yang sangat mumpuni dan punya rekam jejak yang sangat baik, sudah kelas di atasnya kakap gitu ya, paus biru kayaknya Pak ya. Yang paling kita highlight adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau, dan sekarang masih menjabat juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi kita berikan tepukan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Saya ada beberapa pertanyaan pemantik, nanti silahkan Bapak-Bapak untuk menjawab. Ini sudah kayak sidang skripsi. Dan kita menjawab nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja disampaikan, nanti kita berikan kesempatan, jadi kita sekedar ngobrol. Berbicara mengenai ekonomi kreatif,
khususnya di Kalimantan Utara sebagai provinsi yang muda, berkembang, dan termasuk dalam 3T, kami lebih suka dan lebih mau menyebutnya sebagai yang terdepan sebagai beranda di Indonesia bagian utara. Pasti butuh masukan, kemudian sharing mengenai bagaimana peningkatan ekonomi kreatif khususnya di tempat-tempat yang seperti Kalimantan Utara ini yang terdepan kemudian juga masih berkembang. Nah, yang hadir di sini mungkin juga ada pelaku-pelaku ekonomi kreatif, Bapak Ibu, boleh juga sambil sharing, mumpung kita punya narasumber yang sangat luar biasa, kapan lagi ketemu, gratis pula, ya kan? Saya juga seperti itu. Ini namanya perwara sambil menguping si pembicara. Satu kehormatan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapeda Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang sudah mengamanahkan atau mendownload saya sebagai moderator di kesempatan yang berbahagia hari ini. Baik, tema kita tadi adalah membangun kolaborasi inovatif untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Untuk Bapak dari Kemenparekraf dulu nih, Bapak Dr. Muhammad Amin. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar kita itu secara umum dulu di Indonesia dalam menghadapi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, dan bagaimana kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kami persilahkan. Saya bisa menjawab pertanyaan ini melalui video nggak? Video pertama. Oh iya, boleh. Ada video yang mau ditampilkan? Kami persilakan. Mau diputar, jadi dia lebih langsung bisa menjawab. Sambil menunggu video, bukan yang ini, jangan yang ini, yang di atas, yang boleh, nah di atas. Nah ini, boleh nggak ini? Kita putar dulu ya. Boleh. Karena tadi pertanyaannya apa tadi? Tantangan terbesar kita dalam pengembangan ekonomi kreatif. Oke, boleh, silakan. Suaranya? Kerjaannya cuma tidur, coret-coret, dan nggak punya barang ini itu, punya tuyul akan, aku nggak takut. Abah, kamu kakak teh bukan pesugihan, kakak teh bikin komik horor yang nggak bisa di Amerika. Ngerti? Zaman sekarang mah kerja nggak harus ke kantor, bah, bu. Zaman sekarang teh zaman ekonomi kreatif dan digital. Pak Jokowi udah bikin backup supaya produk lokal kayak data ini bisa mendunia. Pakai kolor aja masa kerja bisa dapat duit. Imam bae di rumah aja bisa, bu. Bisa ketangkap? Mau sekali lagi? Sekali lagi ya? Karena Okay, Andrew, maybe next week I will finishing this character with new composition, slide 1 and this slide 2. Gusti Raka, kamu teh, ih, dari tadi diam-diam aja di sini. Hah? Kamu teh cari kerja ke sana. Kerjaannya cuma tidur, coret-coret, dan nggak punya barang ini itu, punya tuyul akan, aku nggak takut. Abah, kamu kakak teh bukan pesugihan, kakak teh bikin komik horor yang nggak bisa di Amerika. Ngerti? Zaman sekarang mah kerja nggak harus ke kantor, bah, bu. Zaman sekarang teh zaman ekonomi kreatif dan digital. Pak Jokowi udah bikin backup supaya produk lokal kayak data ini bisa mendunia. Pakai kolor aja masa kerja bisa dapat duit. Imam bae di rumah aja bisa, bu. Oke, jadi pertanyaannya moderator, tantangannya apa? Bisa kebaca nggak dalam video tadi? Apa? Culture, bagus. Apa lagi? Tidak ada apa? Tidak ada lingkungan dari sekitar, atau ibunya dan Raka dan ibunya disebut gap generation. Jadi ada gap, ini ada. Ini ada. Apa aku perlu dua? Jadi ada dua, ada gap generation. Oke. Yang ketiga, udah cukup dong. Yang kedua, apa? Perbedaan dalam konsep kerja tidak harus di kantor. Kerja bisa di mana saja. Atau kerennya apa? Work
Work from anywhere. Ketiga apa tantangannya? Nampak? Biasanya ini memang susah, kemana-mana susah. Ayo Bapak Ibu, ayo. Gue keliling Indonesia udah bawa materi ini, tapi yang ketiga biasanya yang susah. Apa? Teknologi. Kenapa Raka bisa bernegosiasi dengan temannya di Amerika? Karena Teknologi. apakah Kalimantan Utara teknologi atau infrastruktur internetnya sudah baik? Karena itu sangat menentukan untuk ekonomi kreatif. Pertanyaannya, ada nggak jaminan hidupnya Raka? Ada yang boleh jawab nggak? Ada yang mau jawab? Jaminan hidupnya Raka, kalau kita PNS nih, PNS, jaminan hidup kita pensiun. Raka jaminan hidupnya apa? Ya? Apa? Sorry, apa? Tabungan. Yes, tapi bukan itu yang saya minta. Apa? Jaminan. Oke, kalau karya kita juga berkarya. Jaminan kalau kita pensiun, Raka harusnya apa? Royalty. Namanya siapa, Pak? Bapak yang bilang royalty tadi siapa namanya? Namanya Bapak dapat hadiah nih Pak. Enggak, itu nomor sepatunya berapa, Pak? Cuma nanya doang. Next slide boleh nggak? Next slide. Sorry, karena saya harus tadi royalty bener banget. Itulah sebabnya kenapa pengertian usaha kreatif itu beda dengan UMKM. Atau pertanyaannya, saya kalau jadi narasumber lebih banyak bertanya daripada bicara. Apa bedanya UMKM dengan usaha kreatif? Ayo, apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya. Apa? Atau apakah sama UMKM dengan ekonomi usaha kreatif? Di kuis berhadiah atau bagaimana Pak? Kuis berhadiah. Ntar jalan-jalan sama Pak. Berhadiah salah. Boleh ke atas, Pak? Boleh ke atas? Boleh ke atas? Ke atas, Pak? Boleh nggak? Boleh. Nah, ya, ya cukup di sini ya. Udah tahu kan? 17 subsektor ya, tahu ya? Pertanyaannya, di Kalimantan Utara apa yang unggulan? Perikanan. Berarti kalau perikanan masuk di subsektor apa, Pak? Berapa persen? PDB-nya? Tadi bagus sekali materi mengenai PDRB tadi. Sayang kalau nggak dipahami itu. PDB. Jadi yang dihitung dari nilai tambah. Kalau sebuah ikan ditangkap, dijual di pasar hanya 25.000, tetapi ketika dia dijual di restoran, ada branding, ada merek, dia mempunyai rahasia resep, dia dijual menjadi 75.000, maka nilai tambahnya berapa? Berapa? 50. Itulah ekonomi kreatif. Sekarang pertanyaannya, bedanya dengan UMKM apa? Kalau nggak bisa jawab, gua pulang. Bedanya usaha kreatif dengan UMKM. Sama nggak usaha UMKM dengan usaha ekonomi kreatif? Beda. Apa bedanya, Pak? Gak apa-apa ya gua gini. Iya, gak apa-apa Pak. Silakan. Soalnya ini jam kritis. Ya. Kalau lu ngomong doang di sini, orang tidur di sini. Kita bawa santai aja, Pak. Anggap aja rumahnya orang gitu ya. Anggap rumah sendiri. Iya. Ya, oke. Bapak, bedanya tipis apa bedanya, Pak? Kalau UMKM kan sudah ada produk yang dihasilkan, yang itu aja Pak. Kalau yang misalnya ekonomi kreatif itu ada yang sesuai dengan berapa itu. Itulah yang dimajukan. Ada lebih maju kan? Lebih maju. UMKM juga banyak yang maju, Pak. Kalau Bapak lihat di misalnya di Inakraf di Jakarta, pameran-pameran kriya maju semua, Pak. Tapi mereka belum tentu usaha kreatif. Oke, next slide. Ini coba kita dengar dulu bagaimana sebuah warisan budaya itu kemudian diberi sentuhan dan menjadi ekonomi kreatif. Kita putar sampai daya Iban. Ngasih tahu ya kalau gue udah habis.
Edanya siapa gitarisnya? Siapa? Orang Kalimantan. Kalau nggak tahu Ed Sarani bukan orang Kalimantan deh kayaknya. Tetapi apa yang dilakukan Ed Sarani di sini? Memanfaatkan warisan budaya. Jadi gaya bermain sampai itu ditarik menjadi jadi membuat menjadi rock. Di album bersama saya masih kenal ini album teman saya ini Eki Lamo teman saya. Tetapi saya ingin agar sesi ini selesai ketika teman-teman paham perbedaan antara UMKM dan usaha kreatif. Next. Ya, masih ada senyum. Gaya bermain sampai di ujung lagu Ed Sarani. Next. Oke, nilai tambah tadi sudah dibicarakan dengan baik sekali dengan salah satu pembicara sebelumnya. Next. Ekonomi kreatif cirinya adalah inklusivitas. Tahu Voice of Bacebrot? Siapa tahu Voice of Bacebrot? Di mana dia? Dari mana, Kang? Dari Jawa Barat. Dari mana? Bandung apa dari Jakarta? Bukan. Salah lu. Dari Garut. Tepatnya Desa Kedondong dan Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, 3 km dari Garut. Itu merupakan bukti bahwa ekonomi kreatif itu inklusif. Jadi kita yang di Kalimantan Utara, saya yang dari Sulawesi Tengah, tidak usah khawatir. Sepanjang kita kreatif, kita bisa di ekonomi kreatif. Boleh tepuk tangan. Mereka sudah pernah main di Glastonbury di mana? Inggris. Nomor sepatu. Nanya doang. Next. Ini yang penting sebenarnya. Pengertian apakah sama UMKM dan usaha kreatif? Next. Belum ada yang bisa jawab. UMKM itu adalah klasifikasi berdasarkan aset dan omset. Bapak Ibu, aset adalah harta atau aset yang kita punyai. Sementara omset adalah penghasilan. Gimana sih ini? Gimana sih ini? Basic banget. Ayo Bapak Ibu, hadiahnya nomor sepatu. Iya. Nomornya dulu Bapak Ibu. Ini basic banget. UMKM itu adalah klasifikasi berdasarkan aset dan omset. Itulah sebabnya kenapa ada mikro, ada kecil, dan ada menengah. Berarti usaha kreatif bisa dimasukkan dalam UMKM, benar nggak? Benar kan? Tetapi ada bedanya. Next. Ekonomi kreatif itu berbasis kekayaan intelektual. Nanti nggak bisa kita bahas intelektual di sini kan? Nanti aja, nanti undang lagi ya. Siap. Next. Nah, ini contoh nilai tambah berdasarkan kekayaan intelektual. Tahu Laskar Pelangi? Dia berasal dari apa? Buku. Iya, buku betul, tapi buku novel. Novel kemudian menjadi film. Ada perubahan apa di sini? Aliwahana dari novel menjadi film. Kira-kira siapa yang bikin novel ini? Siapa namanya? Siapa? Andre Hirata. Ketika novel ini menjadi film, Andre Hirata dapat royalti nggak? Dapat. Ketika kemudian Laskar Pelangi itu membutuhkan apa dalam film? Membutuhkan, ini bisa diputar nggak Pak? Skenario betul. Yang luar biasa. Oke, sebuah film membutuhkan apa? Soundtrack atau lagu. Kita putar. Kasih tahu kalau udah habis ya. Kalau udah mau pulang. Mau nyanyi nggak? Ayo. Adalah kunci
tetap. Namanya tetap. Kemudian dari sini, ini yang disebut dengan spillover impact. Ketika kemudian, ini tahu gambar apa ini? Gambar sekolah ketika film Laskar Pelangi. Dia sekarang menjadi tempat para wisata. Itu yang disebut dengan spillover impact. Jadi sebuah produk kreatif bisa memberi dampak kepada pariwisata. Kabut Berduri di mana? Film Kabut Berduri syutingnya di mana? Yang Putri Marino. Di mana? Di mana perbatasan Malaysia? Hah? Perbatasan Malaysia, Pak? Belum nonton ya? Netflix. Kabut Berduri itu tentang di Kalimantan Utara, dekat Sarawak Sabah. Oke. Sekarang kalau beras kalau beras Krayan kita mau jadikan ekonomi kreatif, dia bisa jadi apa? Jadi apa? Nasi biasa. Oleh-oleh. Terus apa lagi? Biasa. Apa lagi? Nama restoran? Yang mainstream mungkin. Nama restoran? Restoran beras Krayan. Boleh? Apa lagi? Itu cara berpikir kreatif. Sekarang udah tahu bedanya antara UMKM dengan usaha kreatif? Udah tahu? Terakhir aja karena takut saya kelamaan. Next. Terakhir Pak, saya mau menunjukkan video ini nanti pertemuan berikutnya. Next, arah kebijakan. Kalau arah kebijakan ekosistem itu udah dikatakan oleh deputi. Udah, next. Saya ingin teman-teman lihat karya ini. Mudah-mudahan bisa keputar. Mudah-mudahan. Gak bisa kalau begitu kita berikutnya aja kali ya. Gak bisa ya? Saya ingin cerita karena tadi menyangkut kolaborasi. Ada sebuah pendampingan yang kami lakukan di Pulau Komodo, di Pulau Rinca dekat Komodo. Karya ini, syukur alhamdulillah. Tolong perhatikan Bapak Ibu, karya ini tidak bisa dibandingkan dengan teman-teman di Jakarta. Gak bisa. Ya musiknya doang, ini jalan-jalan. Gak bergerak. Bapak Ibu perhatikan, sangat organik dan khas. Mungkin orang Jakarta sendiri nggak bisa main ini. Benar nggak?
organik, khas. Apakah mereka penari profesional atau dari akademisi IKJ? Bukan. Mereka dari... Kenapa mereka bisa menarikan ini? Karena mereka mempunyai memori kolektif bahwa mereka bersaudara dengan Komodo. Apa kekuatan Kalimantan Utara? Bagaimana teman-teman begitu kuat dengan burung bikin itu. Bikin itu dan bikin dia khas yang bahkan orang Jakarta pun tidak bisa menirunya. Baik. Demikian. Bikin ya Bapak Ibu, jangan lupa bikin. Tapi bikin tariannya jangan yang merayap-rayap Bapak Ibu ya. Nggak cocok Bapak Ibu. Guru enggraf kan nggak merayap Pak ya. Menari-nari. Sepertinya sudah ada Pak. Kalau saya lihat tarian yang menirukan tarian gerakan burung enggrang gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kami persilakan langsung. Jalan-jalan naik dokar. Kalau setelah dengar-dengar, ada yang mau tanya? Mau lanjut dulu. Soalnya ini masih banyak nomor sepatu Pak ya. Dapat Pak. Baik, satu lagi untuk Pak Amin. Panggilannya Pak Amin ya Pak ya. Nah, tadi kalau kita sudah perhatikan, kita dengar bersama bagaimana potensi ekraf itu, ekonomi kreatif dapat membangkitkan ekonomi satu daerah. Lalu bagaimana dengan Kalimantan Utara? Meskipun Bapak dari luar daerah, mungkin ada tips and trick ataupun saran dari Bapak mengenai Provinsi Kalimantan Utara. Bisa nggak? Dapatkah masuk dalam prioritas ekonomi nasional dan bagaimana merealisasikannya? Itu tadi dari 17 subsektor itu pilih mana yang kuat. Sepertinya kuliner kuat. Beras krayan bisa menjadi sumber. Tetapi jadikan dia ekonomi kreatif, bukan hanya sekedar UMKM. Beda. Benar? Ketika dia menjadi beras krayan apa gitu, beras krayan kan bisa jadi indikasi geografis. Beda ya. Hukum hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif itu ada dua. Ada yang kekayaan intelektual komunal dan ada kekayaan intelektual individu. Jadi kalau indikasi geografis bisa saja, tetapi kalau dia menjadi kekayaan intelektual individu, beras krayan apa gitu, terus kemudian itu yang kemudian diolah terus menerus, diversifikasi produk. Makanya saya bilang, misalnya dia bisa menjadi sesuatu apa, putu ke apa ke, terus kemudian bisa menjadi restoran beras krayan kan belum ada, sudah ada restoran beras krayan. Sepertinya belum ada. Jadi gitu, temukan kekuatannya dan kemudian olah itu dengan cara berpikir kreatif yang dengan berdasarkan kekayaan intelektual sehingga dia beda dengan UMKM. Itu. Satu lagi, sedikit lagi. Kalau begitu bagaimana peran nasional di Kemenparekraf RI dalam mendukung sektor publik dan peningkatan atau memperkuat ekonomi kreatif? Mungkin ada strategi yang signifikan dari pemerintah seperti pemberian insentif dan lain-lain. Ekosistem jawabannya. Ekosistem. Jadi membentuk ekosistem, dan membentuk ekosistem itu tidak satu kali pertemuan saja. Jadi saya tunggu undangan berikutnya. Siap, undangan berikutnya. Menjawab pertanyaan pertama ya Mas Alis. Jadi ekonomi kreatif itu memang tidak bisa berdiri sendiri satu. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Amin. Yang kedua, dengan adanya ekonomi kreatif ini adalah yang di Kota Bandung ya. Ekonomi kreatif itu terdiri dari inovasi, kreativitas, dan kearifan lokal. Nah, dari 3 penggabungan ini, alhamdulillah sudah barang tentu sudah Bapak Ibu sekalian juga mengetahui bahwa di Kota Bandung seperti halnya kuliner. Nah, kuliner Kota Bandung juga sudah masuk the best 10 dari
the best destination travel choice, yaitu 100 best food cities. Nah ini membuktikan bahwa dengan kuliner Kota Bandung ini lahir dari ekonomi kreatif. Seperti contoh Batagor, itu kan inovasi. Batagor itu penggabungan dari bakso tahu digoreng. Nah biasanya kan orang bakso tahu aja yang dikenal begitu. Nah ini alhamdulillah sudah mendunia, alhamdulillah. Seperti halnya juga sekarang lagi rame Pak, apa namanya, kuliner Bandung juga nih. Sebenarnya udah lama juga, sekarang lagi booming lagi, namanya seblak. Seblak ya? Seblak, betul. Seblak nih kalau orang Jawa nih Bu yang biasa membuat apa, bersihin itu Bu ya. Ini kalau makan ini seblak beda ya Bu, bukan seblak yang sapu lidi itu ya. Ini beda, konteksnya beda ya Pak. Kita harus tegaskan nih Pak, karena di sini kan Kalimantan Utara ini seperti Taman Mini Indonesia indahnya Kalimantan, semua ada. Jadi kalau kita menyebutkan satu istilah, kita harus pertegas nih seblak makanan. Tapi konteksnya apa? Silakan Pak, lanjutkan. Jadi seblak itu makanan khas ya. Ini adalah singkatan dari segak dan nyegak. Jadi memang si seblak ini khasnya itu pedas. Nah ini pasti di apa namanya diminati atau disenangi oleh khas Nusantara, orang-orang di Indonesia. Karena di dalamnya juga ada apa namanya, ada rempah-rempahnya juga begitu. Nah karena sekarang produknya masuk ke ekonomi kreatif, satu dari segi apa namanya, tampilan, kemasan begitu ya, kita apa namanya, kita ini kan dengan kolaborasikan baik dari kemasan, terus tampilan begitu. Dan saat ini seblak juga bisa istilahnya bisa untuk beberapa hari ke depan. Biasanya kan harus dimakan saat itu. Dimasak hari itu, dimakan ya, itu kayak juga. bakso begitu kan. Nah sekarang kita apa namanya bisa untuk beberapa hari dengan kemasan apa kering begitu. Dan bisa untuk yang jauh-jauh itu bisa begitu. Dan ini barang tentu sudah menjadi tadi tolak punggung dari para apa namanya, pelaku dari ekonomi kreatif tersebut begitu. Melihat dari itu bagaimana, kan ini biasanya kalau kita berbicara ekonomi kreatif Pak, tidak menutup kemungkinan tuh masyarakat di bawah punya produk-produk yang memang seperti seblak, ada olahan-olahan kuliner yang sebenarnya unik di satu daerah. Tapi mungkin keterbatasan seperti informasi pengemasan tadi Bapak sebutkan, ada inovasi baru bagaimana seblak itu bisa bertahan gitu, dibuat bisa dimakan kapan saja seperti makanan instan gitu. Nah bagaimana pemerintah Kota Bandung khususnya Dispar mendukung masyarakat yang punya inovasi seperti itu dari segi pengemasan, kemudian distribusi ke pangsa pasar, apa yang dilakukan oleh Dispar Bandung seperti itu ya. Sebentar Pak, mohon yang di belakang kalau mau dikasih sepatu, nomor sepatu mohon dikondisikan ya. Nah, nanti sebentar Pak Amin ke sana gitu. Antara sepatu atau nomornya gitu. Iya. Kalau saya nomor kepala deh. Iya, nomor peci. Ngasih peci. Ngasih peci. Berarti langsung aja ya. Iya. Jadi alhamdulillah pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sudah berhentu kita memiliki berbagai macam inovasi untuk salah satunya untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Itu bisa dilihat di portalnya Disbudpar Kota Bandung.go.id. Itu ada portal bisa Disbudpar. Nah ini ada, tolong ke bawah bisa diklik itu portal Kota Komala yang paling bawah sebelah kiri. Ke bawah kursornya. Portal Patra Komala. Iya. Portal Parta Kumala.
Yang kiri itu tuh, yang kiri di bawah gitar sebelah paling kiri. Nah ini ada beberapa portal Pak. Nah itu ada portal Patra Komala, Cangkurileng gitu ya. Sudah jadi satu sistem Pak ya? Ya, kita sudah memiliki sistem untuk mewadahi para pelaku ekonomi kreatif. Di sini platform. Sudah punya platform. Bisa ke atas terus. Oh ini paparan kayaknya ya. Bukan. Terus nah, alhamdulillah saat ini pelaku ekonomi kreatif yang sudah terdata di platform ini sudah sebanyak 4.050 begitu. Dan sudah tergabung ke per 17 subsektor ekonomi kreatif. Juga subdistrik 30, karena kenapa 30? Bandung memiliki 30 kecamatan. Nah, sejak tahun 2019 kita sudah mengaktifasi 30 CWS co-working space di Kota Bandung. Ini untuk memfasilitasi komunitas ekonomi kreatif di masing-masing wilayah, yaitu kecamatan. Nah, dengan seperti ini kita juga banyak kegiatan seperti Patra Komala Coffee Club. Nanti bisa di bawah situ juga ada, di mana tadi Pak Amin menyebutkan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga harus berkolaborasi dengan Pentahelix Pak. Alhamdulillah Kota Bandung sudah memiliki beberapa puluhan universitas perguruan tinggi yang memang sudah ada beberapa juga yang bekerja sama dengan kami, seperti ITB, Unpad dan sebagainya. Kemudian kita juga memiliki sarana prasarana seperti pendukung bioskop atau yang umumnya, dan kita juga sudah memiliki Bandung Creative Hub, betul. Jadi di mana di Bandung Creative Hub ini kita memfasilitasi 17 subsektor ekonomi kreatif. Seperti halnya tadi, misalkan kita mau ngobrol ini mengenai desain ya, desain kemasan, kita undang semua, begitu. Dan kita juga sudah memiliki kegiatan namanya Patra Komala Coffee Club, di mana di situ kita ngobrol santai antara para pelaku aircraft, antara pemerintah yang memfasilitasi, juga dengan komunitas. Tahun sekarang kita bekerja sama dengan komunitas, salah satu komunitas itu sudah memfasilitasi kurang lebih beberapa startup Pak. Nah, jadi kita kerjasama dengan komunitas ini supaya kita bawa pembicara-pembicara yang sudah berhasil atau kaum akademisinya juga yang tergabung ke Pentahelix tadi. Jadi di mana para startup atau pelaku ekonomi kreatif yang baru ini bisa langsung bertanya jawab dengan para pelaku yang sudah istilahnya sudah jadi lah, begitu. Ada dari tempo hari notaris Pak, waktu saya buka itu punten nanti bisa dilihat di IG-nya Patra Komala. Itu kita fasilitasi. Patra Komala tuh kita punya simbol Pak di Kota Bandung itu, kalau tumbuhan itu bunga Patra Komala, kalau hewan itu cangkurileng Pak. Ya, nah ini beberapa event yang kita laksanakan, dan alhamdulillah kita juga banyak didukung nih sama Pak Amin dari kementerian, dari pusat. Beberapa kali Para Aircraft RI itu menyelenggarakan di kegiatan di Kota Bandung untuk memfasilitasi juga halnya para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung, begitu. Nah, untuk seperti contoh, salah satunya di subsektor film. Nah, alhamdulillah di Bandung juga sudah terkenal Bandung kota kuliner, Bandung kota film, begitu ya, dan lain sebagainya. Kita juga ada binaan
bisa minta tolong operator ada kampung Black Team, itu salah satu kampung perkampungan di kota itu sudah memproduksi film, Pak. Alhamdulillah. Dan salah satunya juga kita bantu hibah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka juga. Jadi dari hulunya sampai hilirnya alhamdulillah nah ini para pembicara tadi Patra Komala Coffee Club, ada founder, CEO, terus beberapa yang banyak kita sudah laksanakan. Nah ini beberapa bukti bahwa kita memang concern terhadap para pelaku ekonomi kreatif ini, dan memang alhamdulillah juga sudah semakin subur, Pak, banyak menjamur istilahnya para pelaku ekonomi kreatif baru yang ada di Kota Bandung. Begitu. Baik. Nah, kalau kita melihat Bandung tadi dengan segala prestasinya, kira-kira bagaimana kalau kita mau naik kelas ke tingkat internasional? Kita berbicaranya yang tingkat internasional. Kira-kira strategi untuk meningkatkan daya saing produk kreatif itu bagaimana kalau dari Dispar Kota Bandung? Ya. Supaya bisa masuk menembus di kelas internasional itu. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu syarat dari pelaku ekonomi kreatif itu harus masuk ke portalnya Patra Komala. Setelah itu juga kita bina, dan kita juga sudah melahirkan beberapa, sebentar saya lihat datanya. Ini yang HKI-nya yang masuk ke HKI. Jadi outputnya juga dari Patra Komala ini bisa memfasilitasi beberapa komunitas atau pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan HKI-nya. Jadi di tahun 2019 itu yang daftar 67. Terus selain itu juga kita kan sertifikasi juga. Ya. Jadi dari 67 kita sertifikasi dan mendapatkan HKI-nya itu 49. Kemudian di tahun 2020 yang daftar 100, yang terdaftar 79. 2021 nggak mungkin waktu itu COVID nih. Kemudian di 2022 yang daftar 100, terdaftar 72. Kemudian meningkat di tahun 2023 yang mendaftar 150. Kemudian di tahun 2024 saat ini sampai 200. Kita juga beberapa kali memberikan sertifikasi, Pak. Sertifikasi untuk ekonomi kreatif, yaitu kita juga memberikan sertifikasi untuk seniman musik dan alat musik, penyanyi dan pemusik, begitu. Ini dirasakan penting, seperti halnya tadi waktu di pembukaan kan Pak Gubernur itu pernah menjadi penari ya ke kota Jakarta dan bisa alhamdulillah melihat Monas, begitu. Nah kita juga ada pelaku, Pak, seperti nanti bisa di searching di YouTube, ada Ega Robot Percussion. Nah itu binaan kita, betul. Kita sudah sertifikasi. Kenapa perlunya sertifikasi? Karena kalau di luar negeri tanpa sertifikasi itu istilahnya kasihan, Pak. Kasihan, yang pertama mereka dipandang sebelah mata, begitu. Dan yang kedua, setelah mendapatkan sertifikasi ini mereka juga penghasilannya meningkat, Pak. Jadi sungguh luar biasa dengan kita, keberadaan kita untuk mensertifikasi para pelaku ekraf ini. Begitu. Ada pengakuan atau legal standing dari pemerintah setempat kalau ini memang layak dijual gitu, Pak ya? Betul, ada. Karena kita juga bekerja sama dengan LSF ya, lembaga sertifikasi. Ya. Ada yang dari Kemendikbud, ya, lembaga sertifikasi nasional. Ya. Betul. Ini penting karena kita sekarang masyarakat sudah mulai
pintar, sudah mulai kritis. Bahkan sekarang pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga mulai memberikan label-label nutrisi, misalkan dari kuliner, bagaimana tingkatan gula dan sebagainya. Jadi itu juga bisa membuat orang-orang luar juga lebih aware. Contoh tadi beras Krayan, kenapa mereka harus beli beras Krayan, dari segi nutrisinya bagaimana, apakah rendah gluten yang membedakan dengan beras putih dan seterusnya. Begitu juga dengan Kota Bandung, Pak ya. Betul. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pematangan ketiga? Ada yang mendapat nomor sepatu lagi? Oh, nomor peci. Nomor peci, Pak ya, Pak Irwan. Coba saya pengen tahu nih, ada yang pernah ke Bandung nggak? Ada yang pernah ke Bandung? Udah pernah lihat bangun atau mengunjungi bangunan Bandung Creative Hub belum? Oh, orang Bandung. Sami, Pak. Nomor peci, Pak. Ini niru Pak Amin aja nih. Insya Allah nanti ada peci iming, Pak, kalau Bandung. Iya. Itu juga sama legend begitu. Nah, saat ini di Bandung apa namanya ya, produk-produk legend itu lagi naik daun lagi, Pak.